Sebuah kejadian heroik yang terjadi di Sungai Hudson pada tahun 2019 lalu telah menjadi inspirasi lahirnya film Sully. Disutradari oleh Clint Eastwood, film ini digadang-gadang akan membawa kembali Tom Hanks pada masa kejayaannya. Kisah ini berpusat pada perjuangan Sully berjibaku menyelamatkan semua penumpangnya ketika pesawat yang ia jalankan mengalami kerusakan. Oke, sedikit disclaimer, mohon maaf apabila penyampaiannya sedikit agak membingungkan karena plot film sendiri maju mundur dan ada beberapa istilah penerbangan yang agak sulit untuk dimengerti, tapi saya tetap berusaha untuk memberikan inti dari cerita ini. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita saksikan. Film diawali dengan sebuah mimpi dalam tidur Kapten Sully, di mana dia bermimpi tentang pendaratan yang dia lakukan tempoh hari, di mana pendaratan tersebut gagal dan mengakibatkan semua orang tewas. Scene berpindah, kita melihat Kapten Sully sedang melakukan aktivitas di pagi hari, seperti lari pagi hingga dia mandi sebelum menghadiri sidang mengenai investigasi pendaratan darurat yang dilakukannya tempoh hari. Kapten Sully dan Jeb yang juga kopilotnya pada waktu itu sedang melakukan pertemuan dengan NTSB atau Departemen Keselamatan Transportasi Udara milik Amerika. Mereka melakukan investigasi terkait keputusan Kapten Sully mendaratkan pesawatnya di Sungai Hudson. Crash of US Airways Flight 1549. Water landing. Captain, this was not a crash, it was an addition. Sampai di sini kita semua heran mengapa seorang pilot yang berhasil menyelamatkan sekitar 150 jiwa penumpang malah mendapatkan investigasi terkait keputusannya itu. Tim NTSB menanyakan kenapa Kapten Sully tidak memilih bandara setempat yang jelas dekat dengan lokasi kejadian. Setelah selesai, Kapten Sully menelpon istrinya untuk mengabari bahwa dia baik-baik saja. Istrinya mengatakan banyak sekali media di kediamannya hanya untuk menanyakan Kapten Sully. Hal itu membuat dia dan anak-anaknya sedikit kewalahan. Kapten Sully pun berkata kepada istrinya untuk jangan berkata apapun kepada media. Sepanjang malam dia terus dihantui oleh pertanyaan apakah keputusan dia itu salah atau benar. Hal itu membuatnya sulit untuk tidur. Dia pun mencoba menelpon Jeb dan rupanya Jeb pun merasakan hal yang sama. Dia pun mengajak Jeb untuk mencari udara segar. Di tengah kebingungan yang melanda Sully, Jeb selalu berkata bahwa apa yang dilakukan Sully adalah hal yang terbaik. Perkataan itu sedikit menenangkan hati Kapten Sully. Scene berpindah, Kapten Sully terlihat sibuk sedang melayani sesi wawancara dari berbagai media. Di tengah sesi wawancara, dia membayangkan saat pertama kali dia belajar menerbangkan sebuah pesawat. Setelah sesi wawancara selesai, dia menatap salah satu gedung pencakar langit dan dia membayangkan apa yang terjadi jika dia memaksa untuk mencoba mendarat di bandara terdekat yang akses menuju ke sana banyak sekali gedung tinggi. Scene kembali berpindah, Kapten Sully dan Jeb kembali bertemu dengan NTSB untuk menyampaikan kembali hasil investigasi yang telah dilakukannya. NTSB menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi, mesin pesawat masih berfungsi tetapi nonaktif. Tetapi Kapten Sully membantah bahwa dia merasakan di kokpit mesin semuanya mati dan daya dorong pesawat hilang. Jeb juga menambahkan bahwa dia dan Kapten Sully adalah orang yang paling tahu keadaan seperti apa di dalam kokpit dan hal apa yang harus dia dan Kapten Sully lakukan saat sebuah error terjadi. NTSB tetap bersikeras bahwa apa yang dia sampaikan adalah hasil dari investigasi beberapa lembaga yang terlibat. Dia berkata akan kembali mengundang Kapten Sully dan Jeb saat hasil FDR dan CPR telah selesai diteliti. Malam harinya istri Sully kembali menelpon. Dia mengatakan bahwa dia ingin semuanya cepat berlalu karena anak-anak sangat membutuhkannya. Dan yang terutama, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena terganggu dengan aktivitas media di kediamannya. Scene berpindah, di sini kita diperlihatkan sesaat sebelum insiden penerbangan itu terjadi. Kapten Sully terlihat sangat sibuk mengurusi segala sesuatu sebelum lepas landas, dibantu oleh Jeb sebagai kopilotnya. Suasana terlihat normal, semua penumpang pun sedang membereskan semua barang bawaannya.
Sebelum terbang, Jeb berkata kepada Kapten Sully saat mereka sukses mendarat di sana, dia akan mentraktirnya makan. Ucapan itu dibalas oleh tawa mereka. Setelah serangkaian pengecekan, akhirnya mereka pun lepas landas. Tak lama setelah lepas landas, tiba-tiba sekelompok buruh menabrak pesawat mereka dan mengenai kedua mesinnya. Tentu hal itu membuat kedua mesin pesawat tersebut mati. Birds. Whoa. Double check your seatbelts, please. Check this 1549 radar contact call. Brace. Tim regu penyelamat di sana langsung merespon dengan melakukan evakuasi para penumpang dan kru pesawat. Scene kembali berpindah. Di sini kita melihat Kapten Sully sedang melakukan lari di tengah dinginnya kota New York. Di tengah larinya dia melihat sebuah pesawat tempur milik US Army. Hal itu membuatnya teringat akan masa lalunya saat dia menjadi pilot pesawat tempur. Lanjut, Kapten Sully memutuskan untuk mampir di sebuah kafe. Di sana, orang-orang mengenalnya dan menganggapnya sebagai pahlawan karena dia telah melakukan hal ajaib. Di saat dia minum dan menonton sebuah berita tentang insiden tersebut, Sully teringat kembali tragedi tersebut. Saat kembali tersadar, dia menelpon rekan pengacaranya dan meminta agar dia diberi hak untuk melihat hasil simulasi dari pihak Airbus, karena dia menganggap ada kesalahan pada saat simulasi. Scene berpindah, kali ini Kapten Sully akan menghadiri sidang pemutusan sekaligus sidang terakhir dari rangkaian investigasi yang dilakukan NTSB. Sidang pun dibuka dengan memperlihatkan hasil simulasi dari pihak Airbus, dan simulasi tersebut menunjukkan bahwa pesawat dapat mendarat dengan selamat di bandara sekitar, bahkan dengan dua opsi bandara. Di sini Kapten Sully berkata bahwa pilot dalam simulasi memang sudah diberitahu bahwa dia akan mengalami insiden tersebut, sehingga responnya sangat cepat, bahkan terkesan seperti tidak ada upaya seperti yang dia dan Jeb lakukan. Sedangkan dirinya saat hendak terbang tidak ada yang mengingatkannya akan terjadi insiden, tidak ada yang memberitahu bahwa pesawatnya akan mengalami kerusakan mesin di ketinggian yang sangat rendah. Dia juga mengatakan bahwa saat mengalami sebuah insiden di dalam kokpit, pilot dan kopilot harus menganalisa terlebih dahulu apa penyebabnya, sebelum akhirnya mereka membuat keputusan. Pihak NTSB sepakat untuk mengalami simulasi dengan memberikan waktu respons sebanyak 35 detik. Dan ternyata simulasi tersebut gagal, bahkan dengan dua opsi sekalipun. Persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan rekaman CPR. Semua peserta sidang terenyuh saat mendengar seperti apa suasana dalam kokpit. Di akhir persidangan kembali terungkap bahwa ternyata mesin pesawat mereka semuanya mati total. Itu menguatkan bahwa insting dari Kapten Sully tepat. Dan dari hasil persidangan tersebut, izin terbang Kapten Sully dan Jeb dikembalikan. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini cukup menarik dan asik ditonton, meskipun agak sedikit membingungkan karena plotnya yang maju mundur, tetapi ceritanya cukup kuat. Emosi yang dibangun cukup membuat penonton terenyuh terhadap perjuangan Kapten Sully. Yang terakhir, pesan yang didapatkan dari film ini adalah kita semua tidak pernah siap untuk menghadapi permasalahan, tetapi kita dapat berusaha sebaik mungkin untuk menghadapinya. Oke, sekian dulu alur cerita dari film Sully. Sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya. Saya Ray Permios.